Halo adik-adik, apa kabar kalian? Saya berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria ya. Mari kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Kita telah sampai pada pembelajaran yang kelima. Kita lanjutkan, masih ingat kan kemarin cerita tentang Edo? Edo memiliki kelinci yang ditaruh di dalam kandang, dan di bawah kandang itu Edo melihat seekor siput. Jadi Edo sedang membandingkan kok cara kelinci berjalan dan bergerak kok berbeda ya dengan cara siput berjalan atau bergerak. Edo penasaran bagaimana mereka kok bisa berbeda begitu. Kelinci bergerak lincah, berlari dan melompat dengan lincah, dengan cepat. Tetapi berbeda dengan siput. Siput lambat sekali bergeraknya. Dia tidak bisa melompat dan tubuhnya ini berbeda dengan tubuh kelinci. Yuk mari kita amati dua hewan tersebut. Kelinci dan siput memiliki karakteristik atau ciri yang berbeda. Kelinci termasuk hewan vertebrata. Apa itu vertebrata? Masih ingat? Vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Sedangkan siput adalah hewan avertebrata. Ditambahi a ya. A itu artinya tidak. Jadi siput adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Perbedaan karakteristik yang kedua adalah kelinci gerakannya lincah dan cepat, sedangkan siput gerakannya lambat, seolah-olah siput merayap. Itulah kedua karakteristik hewan. Siput merupakan hewan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Manusia aja punya ya tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar. Rangka luar itu rangka yang di luar tubuh. Biasanya rangka itu keras ya anak-anak. Dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi dan lain-lain. Jika kalian pegang hewan-hewan itu yang tidak memiliki rangka, pasti akan lembek ya, empuk tubuhnya itu. Itulah ciri avertebrata. Mari kita amati struktur yang ada pada tubuh siput. Perhatikan gambar yang saya sajikan ya. Kalian perhatikan tabel yang ada di bawah gambar ini, ada tabel tentang siput ya, sudah tertulis di situ. Nama organ geraknya yaitu kaki, perut dengan bentuk pipih dan lebar. Pipih itu gepeng ya, gepeng. Kemudian fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, itu tadi adalah organ gerak dari siput. Tentunya masih banyak lagi hewan avertebrata yang ada di sekitar tempat tinggal kalian ya. Contohnya bisa belalang, cacing, ubur-ubur. Ubur-ubur ini biasanya hidup di pantai, cacing di bawah tanah. Sedikit informasi tambahan bahwa cacing ini berguna sekali bagi petani untuk menjaga kesuburan tanah, karena cacing biasanya membuat lubang-lubang di tanah dan itu membuat oksigen masuk ke dalam tanah dan membuat tanaman itu akarnya mendapatkan oksigen. Kelinci dan siput hewan yang bergerak dengan cara berbeda. Menurut kalian, apakah siput lebih lemah dari kelinci? Kelinci lebih kuat dari siput? Nah, kalian belum tahu kan? Siput ini bukan hewan yang lemah. Kita lihat, kenapa disebut hewan yang bukan lemah? Coba kita lihat, ayo.
Mari kita baca bacaan yang akan saya sajikan ya, dengan judul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaannya tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam menguraikan serpihan daun-daun. Karena apa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah menjadi subur. Setelah menetas itu, siput tidak tergantung lagi dengan induknya. Siput langsung mandiri, dia hidup secara mandiri, mencari makan secara mandiri ya. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Siput berlendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuh terluka. Selain itu, siput juga memiliki cangkang sebagai pelindung tubuhnya. Jadi, siput memiliki rumah sebagai pelindung dari predator, bisa tempat untuk bersembunyi. Nah, kalian tahu kan sekarang kenapa siput dijuluki hewan yang kuat? Bahkan rumahnya aja dibawa kemana-mana. Kalian aja tidak membawa rumah kemana-mana, toh? Nah, kalian sudah membaca bacaan tadi yang ditampilkan. Jadi saatnya kita mencari ide pokok dan kalimat pengembang. Apa itu kalimat pengembang? Kalimat pengembang adalah kalimat yang berfungsi untuk memperjelas apa maksud dari ide pokok. Nah, mari kita lihat. Ide pokok paragraf pertama yaitu siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Kemudian paragraf yang kedua, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Nah, sekarang kalimat pengembangnya mana? Kalimat pengembangnya yang selain ide pokok ini tadi, itulah semuanya kalimat pengembang selain ide pokok yang sudah dituliskan ya. Kita lanjut pada paragraf keempat, ide pokoknya adalah siput adalah sang pengembara yang mandiri. Kemudian paragraf yang kelima, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan predator. Setelah kita melihat tadi banyak sekali gambar-gambar yang disajikan di video ini ya adik-adik. Jika kalian perhatikan tadi gambar-gambar yang disajikan itu bermacam-macam. Jadi gambar itu memiliki banyak jenis ya, corak gambar cerita atau ilustrasi itu memiliki corak jenis. Yang pertama itu ada realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Coba kalian perhatikan. Dari bahasa Inggris real, maka timbul kata realis yang artinya nyata. Jadi gambaran itu terlihat benar-benar nyata, tetapi itu adalah gambar ya, bukan sebuah kenyataan atau foto. Jadi itu sebuah gambar yang mendekati nyata. Kemudian ada karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh.
Biasanya gambar karikatur ini dipakai untuk sebuah kritikan dan sindiran. Kalian bisa lihat macam-macam gambar karikatur yang saya sajikan ini ya, banyak sekali gambar karikatur yang saya peroleh. Berikutnya ragam gambar cerita, yaitu kartun. Kalau kartun tentunya kalian sudah tidak asing lagi. Sering kalian mungkin sudah menonton film-film kartun, gambar-gambar kartun yang ada di televisi maupun di media cetak. Kartun ini berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Bisa dilihat tokoh-tokoh kartun yang saya sajikan ada bermacam-macam ya, silahkan diperhatikan. Berikutnya ada ragam gambar dekoratif. Ragam gambar dekoratif adalah ragam gambar yang mengambil aslinya dan kemudian diubah bentuk tanpa mengubah ciri khasnya. Kalian perhatikan gambar-gambar berikut yang termasuk contoh gambar dekoratif. Bagus bukan gambar-gambarnya? Bagaimana adik-adik, sudah paham dengan pembelajaran kita kali ini? Nah, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Semoga kalian dapat selalu belajar, bersemangat, dan tentunya tetap ceria ya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.